Gua ngerasa viral itu bisa ditargetkan, tapi untuk tercapainya apa enggak itu tergantung pasarnya dan lingkungannya kayak gimana sih. Iya. Jatuhnya pintu baru dibuka gitu dengan lampu merah itu ya. Kita baru masuk dan mencoba untuk membangun dari sana. Itu masih kayak gitu sama sih. kita masih kayak beradaptasi dari ini ya dunia profesional musik tuh kayak gimana gitu. Ya kadang-kadang orang sekitar tuh juga suka ngingetin kayak, udah lu kalau next bikin lagu atau apa, nggak usah mikirin ini bisa viral atau enggak. Udah lu bikin lagu aja dari hati lu gini-gini. Kadang kan harus diingetin juga gitu dari luar gitu. Soalnya ya nggak bohong ada ketakutannya juga sebenarnya. Jadi awalnya tuh sebenarnya udah dari pas ini sih zaman dulu banget kali ya, SMP SMA kali ya. Hah? Yang maksudnya enggak pas kita dibilang kayak boyband gitu-gitu. Oh Iya iya, lah. karena seumuran, gue kan seumuran lama dia. Jadi kita kalau acara keluarga mainnya suka ngumpul bareng. Sampai dikatain nih ngumpul mulu kayak boyband. Namanya Soalnya kalau arisan keluarga pakai baju sama, terus kita cowok-cowok bareng-bareng gitu lah ibaratnya. Nah, terus singkat cerita pas zaman kuliah tahun 2019 puasa itu kita coba bikin lagu bareng-bareng. Awalnya tuh emang Giri udah ngeband dari SMP juga. Nah, gue pas itu awal-awal lagi suka bikin lagu juga kan. Terus tiba-tiba gue tahu pas di arisan keluarga kayak, oh Giri bikin lagu juga nih. Terus kayak ya udah kita sering nongkrong bareng gara-gara pas itu gue kuliahnya di Jakarta juga dekat rumah Giri, tetanggaan. Terus ya udah pas puasa itu kayak iseng yuk bikin yuk. Ya udah namanya atas nama siapa? Ya udah Lantis aja. Kayak soalnya udah pernah disebut-sebut dari lama juga gitu. Berarti Lantis nama kakek bener ya? Iya. Oh benar. Benar. Oke. Kalau formasi awal banget dari sebelum go official gitu kita emang beneran keluarga semua. Oke. Sama adiknya Giri nih satu. Iya, tapi tuh yang masih awal banget, masih iseng lah ibaratnya. Kalau yang udah official, yang udah bikin IG, rilis lagu, dulu tuh kita berempat. Dulu gua, Raffi, ada gitaris kita dulu namanya Dira, sama drummer kita Risha. Terus 2023 pertengahan Dira cabut. Jadi bertiga tuh, gua, Raffi, Risha. Terus dia masuk, Ojan, berempat lagi. Terus akhir-akhir ini, baru-baru belakangan ini Risha tuh cabut. Jadi tinggal sisa kita bertiga. Akhir 2024. Iya. Lebih enak mana formasinya? Yang sekarang apa yang dulu? Semua ada nilainya masing-masing. Cari aman aja boy. Makasih jauh. Kalau gue sih prefer sekarang ya bertiga enak ya. Nah, splitnya juga nggak banyak jadinya. Wah, iya. Nah kalau ini sukanya yang berbahaya. Wah bahaya, realistis bro. Iya benar. Wah, Iya, satu mana nih? Awalnya mau main indie rock awalnya. Soalnya pas Rishad sama Dira gabung itu kita kayak referensi gara-gara itu kan teman-teman SMP lo juga sama dia teman SMP. Dulu kita dengerinnya tuh Popang, Blink, MCR gitu-gitu loh, Green Day. Terus pas masuk mereka berdua masuk, ya udah kita coba ke arah yang lebih indie rock kali ya. Yang lebih zaman sekarang apa sih? Indie rock. Soalnya di demo-demo juga ada beberapa yang kayak ngarahin indie rock gitu kan. Tapi nggak sebanyak demo kita yang lainnya gitu. Terus kayak pas nyoba bikin bareng-bareng, kok kayaknya mendingan kita bikin yang indie pop aja nih, lebih masuk kayak misalnya kita ke situ gitu. Ya udah, jadi jalannya seperti itu. Dibilang setua itu juga nggak setua itu banget, cuma beberapa lah jatuhnya kayak The Beatles kita dengerin. Karena benang merahnya di situ kali. Jadi kayak sama kebetulan waktu itu lagu-lagu yang emang udah ada di Amunisi emang agak-agak mengarah ke retro pop juga. Jadi kayak ya udah daripada awalnya kita bikin lagu indie rock agak ya kurang masuk gitu loh ya. Akhirnya ya udah pakai lagu yang udah ada aja deh. Sebenarnya pas awal banget kita jalan kita indie pop bilangnya. Iya. Karena kita masih ada sedikit kayak retro, ada retro pop juga ada, cuman lama kelamaan nih semenjak kayak Lampu Merah dikenal juga dan orang-orang kayak dengar lagu kita yang lain, lama-lama kayak oh ini retro banget, jadi kayak ya udah kita simpelin aja namanya ya udah retro pop. Akhirnya seluruh karya lo akhirnya retro pop aja udah semuanya. Iya, mengarah ke situ lah. Cuman tetap ada inspirasi dari harusnya tidak terkekang ya, masih bisa lebih explore lagi.
tergantung mood kita juga. Tergantung mood. Kalau soal di titik apa, sebenarnya kita masih di titik membangun juga sih ya. Cuman apa ya, misalnya bisa dibilang kayak ada 2 fase gitu. Biasanya kan membangun awal tuh masih kayak ngumpul-ngumpulin teman dan juga kayak cari nama gitu. Ketika jatuhnya pintu baru dibuka gitu dengan lampu merah itu ya, kita baru masuk dan mencoba untuk membangun dari sana. Kita masih kayak gitu. Sama kita masih kayak beradaptasi dari ini ya, dunia profesional musik tuh kayak gimana gitu. Enggak. Jangan gue lagi jawab nih. Nice. Ya sama ini juga jadi apa sih yang tadi Raffi bilang, membukakan pintu. Istilah sekarang alhamdulillah kita udah masuk ke dalam apa sih, pintu ke ruangan apa gitu lah ya. Yang tadinya mungkin kita susah untuk ngelihat bisa dijadiin karir nggak atau kayak ini bakal quote on quote sukses atau enggak gitu loh. Cuman sejak lampu merah dapat, akhirnya kita bisa lebih komit juga ke sini. Apalagi sekarang Bunga Maaf juga, jadi kayak makin ya, alhamdulillah lah. Ada nggak ya? Kalau sejauh ini sih seru. Sejauh ini seru. Sama kayaknya kalau yang shock-shocknya itu masih bisa di-expect gitu nggak sih? Tapi paling kayak yang kemarin tuh sempet kayak, wah jalur darat naik HS ke Jawa Tengah, asik juga tuh ternyata tuh. Asik juga tuh ternyata tuh. Mantap itu. Culture shock Banyak, ya tapi kita bawa seru aja lah, soalnya kayak wow apa ini. Kalau pressure pasti sih. Pressure Sebisa mungkin nggak dipikirin, tapi ketakutan pasti ada. Iya, sebenarnya kita membohongi diri sendiri. Enggak usah gitu. Cuman pasti ngeliat angka, nih hari ini kok cuma segini streamsnya, lagu yang lain gitu. Pak ada pasti, subconsciously ada. Tapi jangan sampai terlalu mempengaruhi sampai jadinya yang dikorbankan malah karya-karyanya. Ya kadang-kadang orang sekitar tuh juga suka ngingetin kayak, udah lu kalau next bikin lagu atau apa, nggak usah mikirin ini bisa viral atau enggak. Udah lu bikin lagu aja dari hati lu gini-gini. Kadang kan harus diingetin juga gitu dari luar gitu. Soalnya ya nggak bohong, ada ketakutannya juga sebenarnya. Iya. Itu kickstartnya. Dulu Oktober 2023 itu dari adek gue juga nyaranin gitu loh. Kalau lu bikin lagu seanak apapun, kalau nggak di marketingin mah percuma gitu. Dulu kita belum main, belum promosi TikTok gitu kan, promosi di TikTok. Jadi awal-awal tuh Oktober kita mulai nih, awalnya promosi single terbaru kita. Lumayan dari segi viewers, ya daripada kita sebelumnya lumayan lah gitu. Akhirnya ya udah. Tetap seneng lah ibaratnya ngeliatnya. Tetap senang, tetap lumayan angkanya. Terus habis itu kita coba lagu singles sebelumnya, lumayan juga. Akhirnya sampai kita ke lampu merah. Nah pas lampu merah itu videonya lumayan kemakan lah ibaratnya gitu loh. Jadi habis itu ya udah kalau gitu kita fokusin lampu merah dulu aja. Akhirnya kita promosiin terus, simple aja promosi slide gitu loh. Kayak halo kita band dari sini. Kalau kalian suka dengerin lagu ini dengerin lagu kita lampu merah gitu doang. Awalnya itu nge-kickstart orang jadi mungkin banyak yang nggak banyak sih, beberapa jadi banyak mulai kepapar lah ya. Kita plant the seeds. Nah habis itu udah itu muncul tren sendiri, viralnya tuh pas udah mulai dari UGC kayak ada sempet tren apa ya pas itu? Tren cegil ya? Tren cegil. Ya tiba-tiba ada kayak gitu kayak, ini apa nih gitu. Habis itu ya lama-kelamaan, alhamdulillahnya jalan terus. Kita juga kaget juga sih soalnya kita dalam kondisi waktu lagi pada kantor juga kan. Iya. Jadi kayak wow, amazed aja gitu. Setuju. Kenapa? Gua ngerasa viral itu bisa ditargetkan, tapi untuk tercapainya apa enggak itu tergantung pasarnya dan lingkungannya kayak gimana sih. Iya. Nggak bisa kalau dibuat kan kesannya apa ya, pasti berhasil gitu ya. Gimana sih? Ya either kayak gitu atau kita nggak sejago itu gitu. Bisa. Kalau kita sebenarnya setengah-setengah lah. Kita ada yang mempelopori sendiri, tapi bisa sebesar itunya itu karena orang lain gitu, karena tren terbentuk sendiri. Tapi juga dengar ya beberapa cerita emang ada yang bisa sampai sebesar itu tuh dibuat, atau sebaliknya yang sama sekali nggak tahu apa-apa tiba-tiba lagu gue meledak gitu. Kita ada di tengah-tengah situ. Nah ini lucu nih. Ini lucu nih. Jadi kita kan bikin awalnya pas masih itu What Love Me udah jadi pas kita masih formasi awal banget yang belum official, yang masih iseng-iseng segala macam. Terus gue ngasih dengar ke teman gue, terus kayak mirip Ghost Plus, yang mana? Gue tanya Ghost Plus Diana gitu-gitu kan. Terus gue denger kan,
Iya. Kayak iya. Iya. Jadi kita tahu beberapa lagu Plus Plus, tapi yang itu enggak. Yang mau You Love Me enggak. Padahal gede banget tuh lagi. Iya. Ini sama lagi. Iya sama, mirip Itu banget. dia. Gue nggak tahu ya, mungkin ada mimpi apa gitu loh. Karena gue emang suka banget AOT. Terus waktu itu lagi season akhir banget ya, kayaknya yang udah mulai rambling tuh. Oke, siap. Ya udah lagi ke inspired aja untuk ceritain tentang itu, lucu gitu loh. Dan bisa, gue mikirnya bisa ini kan, bisa relate ke orang biasa juga gitu loh, orang-orang sehari-hari gitu. Ya karena lagi hype season terakhir AOT aja. Ya. Yang Aaron udah berubah jadi gede banget gitu. Iya, yang udah dia apa sih? Yang dia manggil tuh semua orang Founder. yang masuk mimpi itu. Ya. Oh, yang udah ending banget. Yang udah ending banget. Udah rambling deh, udah jalan gitu, udah jalan semua gitu. Di situ. Karena itulah kalian bikin gemuruh itu. Iya, Pengorbanan buat Delantis. iya. Gue keluar dari kantor gua. Lu kantor sebelumnya? Iya gua. Di mana lu? Di KAP, kantor akuntan publik. Oh, lu bidang lu akuntan? Iya, akuntan. Oke, yang lain ada Dir sama atau Ya selain itu telat lulus. Lulus kuliah. Itu juga standar. Lu Apa ya kalau gua sama mungkin ya ngantor, tapi lebih ke ini kali ya. Pas lagi proses tuh, pas lagi Delantis proses, kelihatannya kayak orang nggak kerja gitu loh. Gitu. Sampai waktu itu kayak ada pengalaman lah dulu sama mantan gua gitu kan. Orang tuanya kayak ini gini nggak kerja gitu. Jadi gua ngorbanin apa ya namanya kalau kayak gitu ya? Image kali atau apa gitu di awal-awal demi akhirnya sekarang bisa jadi kerjaan gua gitu. Kayak ditahan-tahan gitu ya. Iya kayak iya banyak terima yang aja lah, terima banyak yang lah. ngejudge lah ngapain sih ngeband gitu-gitu. Jadi image-nya tuh di awal-awal kayak ini kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Waduh. Itu tadi yang gue bilang mantan gue. emang lu lagi merasakan apaan Dir waktu menulis ini? Oh, lu berani ini namanya dia berarti? Enggak, bukan. Disamarkan namanya. Disamarkan. Bukan ya. Oke. Bukan guys. Waktu itu apa? Gue lagi ada di posisi apa? Oh iya karena nyambung ke yang tadi karena dilihatnya gue mungkin kayak kerjaan yang nggak jelas atau apa. Ini intimate banget ya intinya gue pengen diputusin gitu. Oke. Intinya gue pengen diputusin, tapi belum putus dia minta break dulu. Pas lagi break itu gue bikin lagu biar udahlah kita nggak usah break lagi, balikan lagi yuk gitu. Tapi akhirnya gagal juga, putus juga. Kita buatnya pas lagi COVID 2020 apa 21-nya ya? Oh, ini materi 2020. Lama. Nah itu tuh pas kan kita lockdown yang sempet lama banget tuh. Nah itu kayak pas udah agak longgaran dikit, gue kan di Jakarta, nah tapi sama kakek nenek gue. Nah cuman gue pas lagi lockdown gue balik ke BSD ke rumah gue. Nah udah lama gak buat lagu tuh segala macem kan. Akhirnya gue beli alat rekaman segala macam. Awalnya cuma pakai HP soalnya. Kayak yuk bikin yuk. Terus ya udah gue sama Giri bikin kalau Jakarta sekalian kayak apa ya, kangen gitu loh soalnya kayak kangen sama Jakarta yang kita kenal dulu ibaratnya. Waktu itu kita lagi sering-seringnya main keluar soalnya. Banget dah pokoknya deh. Serem banget. Iya lagu pertama yang direkam pas lu udah beli ini kan, alat rekaman. Awalnya beneran cuman HP sama mikrofon headset. Iya. Mikrofon headset. Ya itulah. Nah, terus ya udah kita bikin itu gara-gara sebelumnya 2019 awal 2020 kita sering nongkrong bareng, cuman gara-gara lockdown jadi terpisah, kita kayak kangen sama Jakarta dan kehiruk pikukannya lah dulu. Ya gitu. Terus akhirnya album pertama kita nggak sempat masukin, pas album kedua kayak masuk nih kayaknya. Bisa itu. Bunga Maaf tuh tentang ya tadi penyesalan seseorang lah akan kayak apa ya, dia ibaratnya terlambat minta maaf atau udah melakukan kesalahan yang mungkin kayak udah menumpuk atau terlalu besar. Ininya kayak sampai di titik dimana dia cuma bisa menyesal karena permintaan maaf pun udah nggak bakal bisa lagi gitu. Udah nggak bakal bisa lagi atau udah nggak bakal bisa minta maaf lagi karena ya waktu udah berlalu, semua tinggal penyesalan lah. Jadi dia cuma berandai-andai akan kesempatan kedua yang nggak akan pernah datang. Senyata berarti ini.
Ya. Bisa dibilang. Mungkin kalau gue ada penyesalan tapi gak yang terbesar, tapi seenggaknya yang bisa diceritakan kali ya. Ya salah satu inspirasi dari Bunga Maaf juga sih. Nanti moodnya down, males gue. Sikat tuh. Moodnya down, males gue ntar. Sikat. Dari tadi tuh terlalu bercanda menurut gue. Jadi kita serius dikit lah. Ya penyesalannya ini sih, kan gue tinggal sama kakek nenek gue kan. Sekarang udah 7 tahun apa. Ya udah 7 tahun lah. Jadi kakek nenek gue tuh lagi sakit dua-duanya. Dan kakek gue terutama sakitnya yang udah kayak ya pengen berharap tapi ya udahlah. Nah, gue pas zaman mereka masih sehat tuh kayak banyak kayak ya namanya anak muda gitu ya, diajak kesini segala macam nggak mau, terus kayak ya namanya serumah sama kakek nenek udah lama kayak ya perselisihan 1-2 kali gitu. Sekarang pas udah kayak gini gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak gue minta maaf pun belum tentu dia dengar. Iya. Kayak yang sisa penyesalan akan kesempatan kedua yang menurut gue agak mustahil untuk gue dapetin lagi. Ya, ada gak? Kalau gue biasanya template kayak Terbesar. Nah, terbesar. Setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata kayak sama sih. Gue ke nenek gue. Iya, ke nenek gue. Dulu deket banget. Jadi kalau misalnya gue pas lagi kecil, diurusnya sama nenek gue. Tapi sekarang udah nggak ada. Terus pas lagi gue udah kuliah dan itu gue jarang banget ngeluangin waktu buat nenek gue. Gitu. Ya itu sih. Sama sih, sama kayak Raffi juga. Kayaknya kita keluarga deh. Iya. Sama juga. Kan neneknya sama, nenek kakeknya. Kan nenek kakeknya juga ya. Nah, sama-sama. Sebenarnya mirip, cuman karena gue kan nggak tinggal bareng mereka. Mungkin ada ininya tersendiri kali ya. Kesakitannya tersendiri karena lebih jarang ketemu lagi pertama. Kedua juga nggak tahu nih, gue dulu tuh gue pernah janji sama nenek gue kalau nenek gue mau kemana-mana gue yang nyetirin. Gue janji itu, terus masih inget sampai gue gede tuh nenek gue masih inget, cuman ya sampai sekarang gue belum pernah nganterin kemana-mana gitu. Jadi belum kesampaian. Oke. Top, mantap. Fun fact ya, karena kita ngefans juga kan. Starstruck lah Starstruck ibaratnya. jadinya. Yang approach duluan siapa? Yang nge-approach duluan tim kita. Tim kita. Gimana tuh? Awalnya ya pokoknya dibilang kayak kita mau ada rencana workshop nih. Oh iya. Sebutlah beberapa kandidat, nggak usah dibahas ini kayak. Terus habis itu kayak menarik terus kayak akhirnya yang bisa dan yang mau dan Mas Randy. Lalu diskusi Mas Randy kayak gas, ayo kayak ya starstruck. Ya gitu aja sih. Ya, kita mau workshop. Siapa yang ada beberapa kandidat, terus yang cocok dan yang bisa akhirnya sama Mas Randy. Terus kita juga dibantuin pas lagi rekaman vokal director sama Mas Vega Antares juga. Jadi emang starstruck banget ya. Iya. Mereka sih gue juga kayaknya. Wow. Mas Randy juga. Iya. Demanding. Perfeksionis sih kayaknya ya. Perfeksionis sih. Kalau menurut gua. Tapi perfectionist in a good way ya. Iya, kan yang bilang in a bad way. Iya, enggak. In a good way. Cuma meluruskan aja. Iya. Kalau ditanya enak atau enggak, menurut gua enak banget. Karena waktu itu kita belum pernah sama sekali workshop sama siapapun kan. Iya. Akhirnya kita waktu itu ke tempat dia, kita bingung mau ngapain dan dia tuh bisa banget nge-lead flow. Ini dulu aja, bikin ini dulu aja, bikin itu dulu aja. Kita bikin lagu dari nol aja dan lain-lain. Akhirnya ternyata chemistry dapat lagi sama dia. Itu sehari, nggak nyampe sehari malah. Itu lagunya tuh 95% tuh udah kelar sebenarnya. Oke. Jadi lumayan cepat. Hampir jadi ya. Kayak tinggal aransemen, pokoknya si lagunya kayak gitaran sama aransemennya itu dikerjakan setelah itu. Tapi kayak lagunya, chordnya, nada, lirik itu 95% udah selesai dari itu. Chord 100% kayaknya ya. Chord 100%, nada tuh kayak 99%. Ya, tweak lah. Ya, ditweak dikit. Jadi kayak wow, tiba-tiba ternyata cepet ya dan lagunya menurut kita puas langsung sama lagunya langsung bagus gitu. Ini gokil sih. Ada seru lirik yang dari Randy? Ada Ada bagaimana? ada
Bayan Mana ya? yang pas first pertama tuh kita bareng-bareng. Mas Randy itu yang saat nyamanku tak lagi Pre-chorus. kau butuh itu Mas Randy. iya. Keras hati itu Mas Randy juga. Keras deh. hati yang dulu bicara. Ya. Tadi bisa. kayak Vega Antares menarik ya. Mas Iya, Vega, agak ya. menarik. Karena juga lagunya kita kayaknya referensinya sama ya. Kalau sama Vega, Mas Vega. Penasaran sih. Iya penasaran. Terus apa lagi ya? Mas Petra juga. Mas Petro Bener juga. gak sih? Boleh juga. Boleh. Sebenarnya gara-gara pengen ke Bali aja kan kalau itu. Enggak lah. Sekalian. Karena kan emang udah terbukti juga kan. Iya sih, itu kapo juga. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Lale Manino. Oh Lale Manino juga. Sebenarnya semuanya mau aja sih. Kita kalau mau semuanya aja ya. Karena kan kita baru sama Mas Randy Pandugo kan. Jadi kita belum punya referensi. Ya. Kalau sama Yang lain yang kayak lain tuh gimana sih? Iya. Jadi kita pengen coba semua. Dan itu nagih. Pengen coba semua. Iya sih. Iya. Kalau pesan paling utama sebenarnya buat nemenin mereka ya. Soalnya kita mikirnya kayak mungkin kayak rasa kayak gini nggak kita doang yang ngerasain gitu. Mungkin kayak ada teman-teman lain juga yang ngerasain hal yang sama. Jadi biar kita mau nemenin mereka lah dengan lagu ini. Ya buat alasan lainnya mungkin kayak ya balik lagi kita kasih perumpamaan bunga maaf gitu kan. Soalnya kayak daripada lu sampai ke tahap ini mendingan lu kalau lu sayang sama orang itu lu kesampingin ego lu deh, lu minta maaf selagi masih ada waktu gitu, jangan sampai kayak kita ibaratnya gitu. Iya. Nah itu sih lebih menghargai, biar tetap menghargai apa yang lu punya sekarang gitu ibaratnya. Wow. Dari gua sinkro sih. Iya. Karena gua terpapar pertama sama festival itu sinkro. Jadi selalu gua apa ya? Ada special place in my heart lah. Panggungan tuh berarti kayak emang yang udah ada atau kayak panggung kayak gimana? Apapun. Konser tunggal sih. Berarti kayak konser tunggal. Tapi itu tunggu sampai kita gede ya. Kita masih anak-anak ya. Iya. Masih cilik. Yan, Gua kayaknya mau ini deh, nyala fest. Oh, Malaysia. Malaysia. Malaysia ya? Malaysia. Ha. Lu tapau nggak mau tapau? Sekalian juga. Boleh. Kenapa boleh. kayaknya? Kenapa? Kayaknya menarik kalau dilihat dari recap-recapnya gitu kan. Nah, Iya. karena pengen liburan, bukan? Itu juga. Itu juga. Kalau gue sih biasanya sore sih. Iya deh. Sore. Sore. Iya. Kenapa? Karena ini kali ya. Kita nggak ada drummer. Kita nggak ada jadi drummer, pas gitu. nggak ada Mas Bambi. Kita nggak ada, basis ada. Mereka nggak ada Vokalis. kan abis tinggal sama almarhum Made Palo kan. Iya, Nelahi, iya. Ya. Nanti Mas Awan nanti biar ngebahas lu Oh, gue jadi yang vokal nyanyi. aja. Jadi emang seperti ini ya. Sama kita suka juga. Jadi One of the legend lah. Panutan. Kalau di Indo Mas Sore, iya. Wah, keren nih. Waduh. Lagu Indonesia. tadi setelah kita diskusiin pas habis off frame dikit ya. Kita My Heart sih. My Heart. My Heart. Lagu siapa? Irwansyah sama. Iya. Kenapa lagu itu Cing? Enak. Menarik. Enak, kita suka. Terus Iya. kayak kepo nggak sih kalau dibawainnya dalam format band Lantis gitu? Jujur kepo gue. Iya, Iya. penasaran aja gitu. Iya. Dan emang enak. Ada suara pintu ya tadi ya? Kalau. Oke. Lanjut. Sama ya kita juga look up banget sih ke Melly Guslo juga lagu-lagunya Iya. tuh Enak-enak loh. Songwriter. ciri khas As a genius songwriter. menurut gua. Iya. Jadi mungkin yang kayak gak Delantis malah bikin kita tambah kepo untuk kita recreate ulang. Dan dari segi lagu juga enak banget dan ikonik. Nadanya menarik banget, enak banget Iya, juga. iya. Sah-sah aja. Nggak Gue apa-apa, juga nggak apa-apa. Beatles gitu juga kok. Oh, iya. Enakan album ini, enakan album itu gitu. Toh masih- Tapi ya tetap enak. Masih lagu kita juga yang ini kan dibanding Iya. Itu mah selera lah. enakan Selera. dia gitu. Enggak usah enakan ya lagu lain gitu loh. Gitu, itu baru, itu masih aman juga sih. Ya terserah. Kalian suka lagu apa? Iya. Kalau suka lagu kita, alhamdulillah. Kalau suka lagu kita yang terbaru, juga alhamdulillah. Kalau yang lama juga nggak apa-apa. Kita seneng. Iya. Lagu Maksudnya, kita juga kan. Gitu. buat Masalah ya. Nggak masalah. ada masalah. Sah-sah aja. kan Sah-sah aja, keluarga Landis juga nggak perlu kayak harus dengerin Landis terus-terusan gitu Iya, kan ya. harus. Ini musik kayak bebas lah kalian berselera. Cuman kalau bisa suka lah ya. Nah, Iya.